Bapak harap Anda semuanya mendengarkan nanti jadi apa berikan tidak ada yang berbicara dengan temannya. Perhatian daripada. Ya, Pak. Oke. Gimana caranya kalau kita kemarin di Windows kayak gitu? Nah, oke, sebelum pembelajaran ini Bapak mulai, terlebih dahulu Bapak untuk mengakses menanda semua dulu ya, supaya bisa ambil ya. Nah, Bapak bisa dulu ya. Jadi, Alidia, Siti, Nurhaliza, Ika Musliha, Tiara, Hamsa, Alifah. Oke, ada semua ya. Apakah semangat hari ini? Pagi ini? Semangat? Oke. Sekarang kita masuk materi kita yaitu pelajaran pertemuan ketiga ya hari ini ya. Jadi di pertemuan ketiga ini Bapak menjelaskan materi tentang puasa. Nah, puasa minggu kemarin Bapak menerangkan tentang materi kita Kanadis ya, tentang memahami bagaimana caranya kita mengikuti hukum ajaran. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian pakai puasa. Nah, anak-anak Bapak dari tiga pembelajaran kita itu anak-anak Bapak bisa memahami apa itu dari pengertian puasa, apa itu dari tentang diwajibkan puasa, dan bagaimana tata cara kita melakukan ibadah puasa dan cara-cara kita puasa dan rukunnya. Nah, anak-anak Bapak nanti bisa memahami dari puasa tersebut. Nanti anak-anak Bapak dari model pembelajaran kita itu discovery learning ya. Itu tuh anak-anak Bapak bisa menguasai, memahami materi yang telah Bapak berikan nanti. Jadi model ini anak-anak Bapak aktif dalam pembelajaran, mencari ide baru untuk pembelajaran yang akan kita mulai nanti. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke materi kita ya. Materi kita tentang Puasa. masuk sini kan? Oke, masuk sini kan? Kan lagu Allah pertama. Nah, apa? Sekarang kita bisa fokus? Bisa. Oke, kita lanjut materi kita tentang puasa. Nah, sebelum itu ada nggak tahu dari pengertian puasa tersebut? Dari haus aman. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian puasa. Nah, anak-anak Bapak udah pasti sering mendengar namanya puasa ya. Puasa itu pasti kita menahan dari haus, lapar, dan menahan dari segala hal yang menyebabkan puasa. Nah, ini pengertiannya. Puasa yaitu siap, menurut bahasa artinya menahan.
Menurut istilah ialah menahan diri dari segala hal yang membatalkan dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Hukum puasa pada bulan Ramadan adalah wajib, sedangkan pada hari lain adalah tertentu itu puasa yang disunahkan dan ada yang diharapkan. Nah, di sini kita lihat dari pengertian ibadah puasanya. Nah, ibadah puasa tersebut yang mana Allah telah memerintahkan kepada kita itu untuk melaksanakan ibadah puasa itu karena Allah ya, bukan karena siapapun. Nah, jadi Allah juga mengatakan untuk yang mana Allah itu mengatakan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang mana artinya itu kita diperintahkan untuk menahan diri kita dari minum, makan, dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, jadi inilah masuk istilah hukum ibadah puasa tadi. Nah, itu pengertian dari puasa. Nah, jadi anak-anak bapak, kalau menurut Imam Al-Ghazali, puasa itu memiliki 3 tingkatan. Nah, yang pertama tingkatan umum, kedua, tiga. Oke. Nah, puasa ini kalau secara umumnya adalah kalau kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berarti sesuai dengan ayat yang telah ditentukan. Nah, next kita lanjut ke dalil puasa. Nah, dalil puasa itu pasti Allah memerintahkan kepada kita pasti diwajibkan untuk kita melaksanakan ibadah puasa. Puasa apa yang diwajibkan oleh Allah? Puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu berapa hari dilaksanakan? 30 hari. Nah, ada yang 30 hari, ada 29 hari. Nah, di sini dalilnya Allah memerintahkan kepada kita. Nah, anak-anak bapak sudah hafal tentang ayat perintah puasa? Siapa yang sudah? Yang sudah silakan dibaca. Oke, silakan kepada Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oke, bentar ya. Nah, oke. Jadi perintah puasa itu Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Yang mana Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar inilah perintah yang oleh Allah Subhanahu wa taala diwajibkan kepada kita. Diwajibkan bukan sekedar orang untuk melaksanakan, bukan sekedar melaksanakan ibadah puasa saja, tetapi kita melaksanakan ibadah puasa dengan minta Allah untuk mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Puasa kita itu untuk Allah, bukan untuk orang lain, dan kita mendapatkan manfaat dan pahala bagi kita. Nah, sudah paham tentang pengertian puasa tadi? Apa pengertian puasa? Apa itu dalil puasa? Oke, apa itu dalil perintah yang Allah SWT? Kita lanjut ya. Lanjut syarat wajib dan syarat sah puasa. Nah, syarat wajib inilah yang akan kita penuhi di dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, syarat wajib puasa itu yang pertama bagi kita adalah Islam. Tentu bagi kita yang melaksanakan ibadah puasa itu pasti kita beragama Islam. Yang kedua yaitu balik
balik kita kalau kita sudah balik itu sudah diwajibkan bagi kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Kalau masih anak belum balik kita melaksanakan ibadah puasa berarti kita menolong orang tua kita. Kenapa menolong orang tua? Kenapa menolong orang tua? Nah, kalau anak-anak yang belum balik melaksanakan puasanya berarti dia memberikan pahala kepada orang tuanya tadi. Oke, paham? Benar, yang ketiga berakal. Anak-anak bapak pasti berakal kan? Berakal sekarang kan? Kalau berakal pasti kalau ada perintah kita melaksanakan perintah. Yang terakhir yaitu mampu atau sanggup. Ibadah puasa bagi kita anak bapak, kalau kita mampu dan sanggup laksanakan. Tapi kalau tidak mampu bagi kita, ada keringanan bagi kita untuk menunaikan ibadah puasa. Tahu apa itu keringanan yang diberikan? Tahu? Tidak tahu dong. Masa nggak tahu? Keringanan yang diberikan bagi orang yang tidak mampu melaksanakan puasa. Boleh membayar dengan lain. Boleh diganti dengan lain. Yang kedua, membayar dia. Oke. Nah, kalau kita tidak mampu atau tidak sanggup melaksanakan ibadah puasa dengan keadaan sakit atau gangguan rentak, itu kita bisa menggantikan di hari lainnya atau membayar fidyah. Nah, inilah syarat-syarat bagi puasa. Apa saja tadi syarat bagi puasa? Paham ya? Kita masuk ke syarat sah puasa. Sama ya, yang pertama itu muslim sama Islam itu sama ya. Muslim, mumayyiz, suci dari haid dan nifas, berpuasa pada waktunya. Itulah syarat sah puasa. Akan melaksanakan puasa itu pasti di waktu yang bertepatnya. Contohnya melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nah, lanjut kita kepada rukun puasa. Nah, anak-anak bapak, di rukun puasa ini ada dua rukun puasa bagi kita. Apa itu yang dua tuh? Yang kedua? Oke, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Ini niatnya, apa niatnya ini? Nawaitu shauma qadrin an-nadari fardhi syahri Ramadan kalbi sanadin lillahi ta'ala. Oke, aku berniat puasa esok hari demi menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala niat puasa bagi kita. Nah, itu termasuk dalam rukun puasa. Dan kedua, kita menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa itu awak harus dihindari. Contohnya minum dan makan, berhubungan suami istri, berkata-kata kotor, atau sampai hindar. Supaya ibadah puasa paham tentang rukun puasa? Apa saja rukun puasa tadi? Apa niatnya tadi? Pintar ada bapak semuanya, ada bapak. Nah, selanjutnya ada hal yang membatalkan puasa dan juga orang boleh meninggalkan puasa. Nah, yang pertama kita masuk hal yang membatalkan ibadah puasa. Nah, hal yang membatalkan puasa itu makan, minum, muntah dengan sengaja. Itu yang telah disebutkan di awal tadi, makan dan minum itu pasti. Muntah dengan sengaja. Awak pura-pura demam ya, pura-pura demam itu sampai jatah orang tua, pura-pura asen gitu kan. Pikulah yang orang tua lah itu muntah-muntahan saya ambil sempat orang tua. Itu nak bu? Iya, itu pasti membatalkan puasa. Nah, yang kedua bersetubuh. Itu tadi yang kita bilang, kita tidak boleh bersetubuh antara suami istri ya. Walaupun kita tidak suami istri itu tidak dibolehkan ya. Yang ketiga keluarnya darah air yang nifas itu bagi perempuan.
Yang terakhir itu murtad yang sangat berbahaya ya. Kedua dari ajaran agama kita sendiri. Nah, itulah hal yang membatalkan ibadah puasa. Nah, selanjutnya kita masuk kepada orang yang boleh meninggalkan puasa. Orang yang boleh meninggalkan puasa ini pasti ada syaratnya. Tidak boleh asal-asalkan meninggalkan ibadah puasa. Nah, yang pertama orang yang sedang sakit. Nah, contoh adalah apa? Si Tika sedang sakit, tidak bisa mengamankannya, tidak bisa sakit. Lalu saya juga. Jadi dengan diberikan seperti ini, maka kita diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Tapi dengan satu syarat. Dengan syarat dengan apa Pak ya? Nah, dengan adanya ini kita pasti lain hari kita tinggal menggantinya ketika kita sudah sehat. Kecuali kita kalau udah tua ya, udah tua kita nggak sambut lagi, pasti kita bayar jadi. Iya. Nah, yang kedua musafir. Musafir ini apa? Orang yang perjalanan jauh. Nah, jauhnya itu nggak seperti kita ke Jangkadang ya, dari kampus ke Jangkadang. Seperti itu. Orang yang perjalanan jauh itu seperti orang yang dari sini di Jakarta, So ya, yang ketiga orang tua yang sudah uzur. Nah ini tadi orang tua yang sudah uzur itu udah tua. Selanjutnya wanita hamil. Boleh bagi wanita hamil puasa? Boleh. Tapi ada. Kalau dia tidak sanggup boleh meninggalkan puasa. Nah selanjutnya wanita yang sedang menyusui. Nah kalau perempuan yang sedang menyusui anaknya pasti dia tidak sanggup untuk melaksanakan puasa. Bukan tidak sanggup ya, tetapi memberikan stamina kepadanya agar memberikan kasih yang baik kepada anaknya. Oke, sudah paham tentang hal-hal yang membatalkan puasa? Sudah. Tentang orang yang boleh meninggalkan puasa? Sudah. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke hikmah puasa. Nah, hikmah puasa pasti ada bagi kita. Terutama contoh lainnya kita melaksanakan ibadah puasa kita diberikan kesehatan ya. Ada yang mengatakan kalau puasa itu ada yang sakit malah, ada yang tidak sanggup. Bagi kita yang sanggup diberikan kesehatan. Jadi itu hikmah bagi kita ya. Selanjutnya ini masuk kita hikmah puasa, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Dengan adanya puasa pasti kita meningkatkan ibadah ketakwaan kita kepada Allah. Dan Bapak bisa dengarkan? Bisa. Yang kedua melatih kesabaran. Nah, kesabaran kita dilatih di ibadah puasa. Selanjutnya meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Nah, itu hikmah yang kita dapatkan melaksanakan ibadah puasa. Dari segi fisik kita, meningkatkan kesehatan kita di bulan Ramadan, di bulan puasa itu pasti ada. Selanjutnya mengendalikan nafsu. Nah, ini bagi anak bapak yang benar-benar mengingatkan firman Allah untuk melaksanakan puasa pasti bisa dikendalikan ya. Yang terakhir yaitu menumbuhkan rasa empati. Apa itu rasa empati? Tahu? Ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nah, itu dari hikmah puasa. Nah, oke. Nah, Bapak, itu materi kita pada hari ini. Nah, Bapak tadi menyebutkan bahwasanya dari pengertian puasa ini Bapak mengajarkan di sini yang namanya model pembelajaran kita itu aktif dan mencari menentukan pengetahuan yang baru. Nah, berarti anak-anak Bapak bisa anak-anak Bapak dibagi menjadi 30 aja ya. Dua aja. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, anak-anak Bapak
Anda nak diskusikan di antara anak bapak dari pengertian puasa tadi sampai rumah puasa. Jika ada yang ragu di anak bapak, boleh ditanyakan sama bapak. Nah, itu anak bapak dituntut untuk aktif dalam pembelajaran tadi. Ada yang ragu tentang materi, boleh ditanyakan. Nah, Jadi bertanya kepada ya, boleh bertanya. Gracias, Pak. Ada bapak. Sekarang nah, bapak bagi dua kelompok. Bapak akan bertanya kepada anak-anak bapak. Dan dari pertanyaan bapak tadi diskusikan dengan temannya. Setelah didiskusikan, silakan perwakilan kelompok untuk menjelaskan ke depan. Ya, pertanyaan bapak lah. Boleh dicatat pertanyaan bapak? Nah, pertanyaan bapak Ini sama untuk pertanyaannya itu beda. untuk pertanyaan kelompok 1. Coba Ananda jelaskan apa dari pengertian puasa. Pengertian puasa. Nah, oke. Untuk kelompok 2, coba Ananda jelaskan coba Ananda berikan. Kalau itu kooperatif nggak sih? Itu kooperatif Pak. Kooperatif tadi apa? Kooperatif. Itu kooperatif nih. Kalau pakai itu produk sendiri, kemudian itu pasti salah. Iya, salah. Salah itu sama salah namanya ya kan soalnya. Maksudnya beda sama soalnya. Iya, soalnya kalau salah misal bercerita gimana? Ya, coba Siapa nih? Soalnya ada sakit boleh dari mana? Ada masalah sih. Misalnya orang ada sakit atau ibu menyusui gimana? Soalnya itu dari puasa. Itu kan ada orang yang bercerita. Beda itu soalnya yang cerita. Ada yang gimana? Siapa yang baik menjelaskan tidak benar itu. Terus ada itu. Semua kan baik sekarang ini gimana? Misalnya kan kalau misalnya ya, Itu sudah kadang ya, terus aplikasinya ada mereka media ya, terus terus menjawabkan kayak ini harus ini nggak mau mah. Nah, oke. Kita lanjut. Bapak memberikan pertanyaannya. Ya, Pak. Bapak membagi dua kelompok. Nah, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, nanti anak bapak bisa memberikan alasan dari kenapa masalah yang bapak berikan kepada anak-anak tadi ya. Yang pertama itu dari kelompok 1, anak-anak bapak bisa memberikan penjelasan tentang bagaimana. Nah, ini pertanyaannya bapak kasih ya. Di kelompok 1, di kelompok 2 ya. Ya, nanti anak bapak mewakili ke depan siapa yang akan dijelaskan. Nah, jawabnya Allah nanti ya. Bapak kasih waktu 3 menit. Sudah? Dan tadi sudah tadi. Sudah? Sudah kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 2? Sudah, Pak. Oke, siapa yang menjelaskan? Silakan kelompok 2. Ya, kepada Firly.
Minggu depan. Apa tuh? Oh, baik. Apa tuh? Dalam hal menjelaskan dari permasalahan di sini, yang mana bagaimana bagi orang yang wanita yang tidak sanggup melaksanakan puasa, apakah dia menggantinya dari lain atau dia harus membayar fidyah? Nah, dalam konsep orang tua yang sudah tidak lagi berpuasa, otomatis dia hanya perlu membayar fidyah, dia tidak perlu untuk menggantinya dari lain karena melihat kondisi tubuh yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan puasa. Nah, jika seandainya dia memaksakan untuk berpuasa, takut nantinya akan membahayakan nyawa si orang yang tua tersebut. Maka salah satu caranya adalah membayar dengan fidyah. Oke. Terima kasih. Nah, tepuk tangan ada fidyah. Oke, itu dari kelompok dua, yaitu bagi orang tua yang tua renta yang tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, maka dia harus bisa mengganti dengan fidyah, tidak harus mengganti dengan hari lain. Nah, nanti cenderung akan terancam nyawanya seorang orang tua tadi. Oke, kepada kelompok satu silakan. Masalahnya misalkan kita pergi ke Padang naik bus, tiba di tengah perjalanan dia muntah tanpa sengaja, bagaimana menyelesaikan masalah tersebut? Mungkin masalahnya ini mungkin ketika tersebut dia kan muntah tanpa sengaja, Pak. Dia harus mengganti atau mengganti ini sama dengan menghadap puasa di hari yang lain. Jadi si tiga tersebut harus mengganti puasanya di hari yang lain, misalnya di hari Senin Kamis. Oke, terima kasih saya. Nah, betul yang dikatakan oleh guru satu. Nah, jadi anak-anak apa? Kalau kita dalam perjalanan itu kan pasti naik bus. Yang naik bus ya, kalau dia ke mobil, kalau dia mabuk tanpa sengaja, berarti dia harus ada puasanya, harus menggantinya. Kalau dia dengan sengaja muntah di atas mobil atau bus, berarti dia batal puasanya. Oke. Baik teman-teman Bapak, mungkin itu materi kita pada hari ini tentang dari ibadah puasa. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan di materi pada hari ini. Bisa di minggu depan tentang salat Jumat ya. Hanya itu yang dapat Bapak berikan dalam bacaan Quran. Bapak pamit undur diri, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.